Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Kita boleh ada di sini bersama-sama kembali untuk memuji Tuhan dan meninggikan Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Ingatlah akan kebaikan Tuhan, keajaiban karya Tuhan dalam hidup kita. Sampai kita ada di sekarang ini. Mari kita puji Dia dan sembah Dia, karena hanya Tuhan yang layak disembah. Mari pujikan dengan segenap hati. Bersadar ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Bersadar ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau yang kudus, layak disembah. Besarlah Tuhan, bersadar ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud puji dengan semangat lagi bahwa Tuhan adalah Raja dan Yesus Tuhan ada dalam kita. Haleluya. Kita pujikan ini hanya bagi Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak dipuji dan
saat ini saudara ada yang menanti-nantikan janji Tuhan, bergumul tentang kapan sih Tuhan menjawab doaku, percayalah bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita nyanyikan dengan iman bahwa Tuhan akan menjawab kita tepat sesuai waktunya. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang, kita nyanyikan kurnya lebih lambat. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita diam sejenak di kaki Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. 9 bulan Engkau telah memelihara kami di tahun ini. Meskipun keadaan sekeliling tidak lebih baik, khususnya dalam hal perekonomian, tetapi kami berdoa supaya sisa 3 bulan di tahun ini Tuhan limpahkan berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sanggup membuka pintu-pintu berkat bagi kami. Yang yakin dia serukan haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami siapkan hati kami, terima sebagian kebenaran firman. Segala bentuk kuasa kegelapan masih ingin mengganggu, kami katakan bersama dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Ruangan ini ada roh Tuhan yang menguasai. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Shalom. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Haleluya berarti puji Tuhan ya. Juga selamat
beribadah atau yang baru pertama kali bergabung di dalam channel YouTube GKJ Family, tolong saudara tekan subscribe supaya saudara bisa mendapatkan dan melihat semua rekaman ibadah kami. Yang melihat melalui First Media, kami siaran setiap hari Minggu pukul 7 dan 12 WIB, channel Shine 390 HD. Kami ada 5 jam tayang setiap minggu, tetapi hari Senin sampai Sabtu diacak. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, judul khotbah saya dalam periode ini berbunyi malas. Ya, jadi bukan malas karena ada tanda tanyanya. Malas, nanti kita lihat kalau saudara masih punya sifat malas dalam diri saudara, dalam keadaan zaman seperti sekarang ini, maka saudara akan ada dalam big trouble, masalah yang besar. Perintah awal kepada manusia dalam Kejadian 2 ayat 15 mengatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Untuk mengusahakan dan memelihara. Kata mengusahakan dan memelihara itu kata kerja. Artinya dari sejak awal Tuhan mau manusia itu bekerja. Jangan mengatakan bekerja itu kutuk dosa karena Adam berbuat dosa, dia diusir lalu dikutuk oleh Tuhan. Bukan. Kutukannya itu lebih keras karena ada kata-kata semak duri belukar. Tetapi Taman Eden itu harus diusahakan oleh Adam dan Hawa. Yang mana artinya dari sejak awal Allah ingin manusia ciptaannya itu bekerja. Katakan bersama, bekerja. Bukan malas, ya. Puji nama Tuhan, firman Tuhan saya diambil dari Amsal 26 ayat 13 sampai 16. Kita baca bergantian. Kaum pria lebih dahulu. Amsal 26 ayat 13 sampai 16. Kaum pria. 2, 3. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Amin. Kita perhatikan saudara ciri-ciri orang yang malas. Waktu firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan ini seperti cermin yang memberitahu, tetapi bukan hanya memberitahu kelemahan-kelemahan kita, tetapi juga bisa mengkoreksi dan merubah kehidupan saudara. Jadi haleluya, ya. Jadi yang pertama coba lihat ayat yang ke-13. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Kalau kira-kira saya bicara sama saudara, saudara nanti kalau pulang hati-hati. Di depan jalan itu ada singa. Kira-kira saudara percaya atau tidak? Hah? Antara percaya atau tidak, siapa tahu ada singa yang lepas. Ya, singa lepas lalu dia nunggu di sana. Nunggu siapa? Nunggu saudara. Tetapi omongan yang kedua ini, kalau saya bilang, ada singa loh di lorong sana, itu enggak mungkin. Kenapa? Singa dikatakan raja hutan, raja binatang. Dia enggak senang di tempat yang lorong, yang sempit. Yang ada di lorong itu adalah tikus, kecoa, dan lain sebagainya, sejenisnya. Enggak mau singa di tempat gelap, sembunyi-sembunyi di lorong, tidak ada. Jadi cirinya
orang yang malas yang pertama itu adalah suka cari alasan. Kalau dihubungkan dengan kerohanian, sama. Kenapa malas ke gereja? Suka cari alasan. Alasan yang paling gampang, oh kemarin hari Minggu ya, oh kemarin saya sakit, oh kemarin saya pindah-pindah, oh saya kelupaan, oh saya kecapean. Nah itu dia. Pinter sekali cari alasan. Dan ini juga di hadapan Tuhan, saudara, ini orang yang malas secara rohani. Secara jasmani adalah orang yang suka cari alasan. Dia bukannya pintar cari kesempatan. Bukan kesempatan dalam kesempitan, bukan. Ada kesempatan kerja apa, dilakukan. Ada kesempatan kerja apa, dilakukan. Tidak bisa orang sekali bekerja itu langsung sukses, saudara. Ya, tidak ada orang yang baru mulai usaha langsung dia melejit sukses. Kalau gitu kan semua tidak ada yang mau jadi karyawan. Ada jatuh bangunnya, ambil pengalaman, ambil hikmah, lalu cari kesempatan. Bukan pinter cari alasan. Kemudian yang kedua, dia tidak punya inisiatif. Kalau disuruh baru jalan, gak disuruh ya berhenti. Diem, males-malesan. Itu dia. Kalau saudara seorang pekerja dan saudara tidak punya inisiatif, walah, saudara kan ada di posisi situ terus. Tidak ada manajer, seseorang dijadikan manajer tapi dia tidak ada inisiatif apa-apa. Duh, saya kan belum dapat perintah dari bos. Kalau bos ngasih perintah terus ya repot dong. Kemudian ini perhatikan. Kalau ada bos, ada atasan, boy kerja. Begitu enggak ada, layar komputernya atau laptopnya itu berubah jadi solitaire. Tahu solitaire? Solitaire, main kartu, main game. Kalau begitu ada pimpinan atau atasan, woi langsung worksheet, Excel, semuanya ada di sana, kelihatannya sibuk, kalkulator. Begitu enggak ada, nyantai. Jangan jadi orang seperti begitu. Demikian juga ada Tuhan, enggak ada Tuhan. Jangan lupa Tuhan itu mengawasi di mana-mana. Kemudian jangan saudara merasa bekerja itu beban. Jangan hanya mau hidup enak. Tak kasih tahu. Tidak ada orang yang bisa hidup enak tanpa di baliknya itu dia bekerja keras. Enggak ada. Jangan kita suka bermimpi untuk mendapatkan lotre. Kalau di Indonesia mungkin tidak banyak ya, tapi kalau di luar negeri, di Singapura, Australia sekalipun, Eropa, Amerika, itu ada lotre, hadiahnya belasan juta US dollar. Itu ratusan miliar bunyinya. Kalau di Indonesia, ya mungkin togel. Dan saya ingatkan, sekali lagi juga yang melihat di rumah, jangan sekali-kali saudara utak-utik komputer saudara atau HP saudara dan ikut judi online. Baca dong di koran, baca di Google. Berapa triliun itu omsetnya judi online. Yang di Bali saja yang digulung ini puluhan miliar judi online. Kalau sudah tanya kepada saya seperti apa tipe judi online? Oh saya enggak pernah mau. Meskipun banyak yang masuk notifikasi di HP saya. Ini apa kodoknya macam-macam loh. Hati-hati saudara. Dan saya ingin memberitahu sedikit ya. Sekarang ini yang lagi gencar itu kalau sudah dapat pesan dari Brimo. BRI Mobile, Brimo. Ya. Apakah Anda nasabah BRI? Apakah setuju? Ada yang terima itu? Ya, banyak. Kalau saudara nggak terima, mungkin HP saudara tidak ada pulsanya. Saya sudah 3 kali menerima. Apakah Anda setuju?
biaya transfer 150.000, betul ya? Kalau tidak, Anda memilih biaya transfer 6.500, pikir dulu sebelum jawab. Mana ada biaya transfer 150.000? Saudara transfer uang 50.000, masa biaya transfernya 150.000? Nggak masuk akal. Hati-hati, jangan saudara tanggapi. Oh saya bukan nasabah BRI. Kalau saudara kartunya prabayar, sedot pulsa saudara. Atau saudara nanti pelan-pelan digiring untuk ditipu. Langsung diblok, enggak usah tuh dinikmati, dibaca, enggak usah. Nikmati dan baca Alkitab saudara. Yang setuju katakan haleluya. Sekali saya kembali, jangan saudara berpikir bekerja itu beban yang berat. Memang ada waktu kita holiday, santai. Ada waktunya bekerja. Jangan maunya nyantai, punya uang banyak, makan di tempat yang enak, punya pakaiannya mahal, barang-barang branded. Tapi saudara mikirannya korupsi. Saya mau kasih tahu, maaf ya kalau saya salah. Jangan jadi tipe orang Indonesia pejabat yang kebanyakan seperti itu. Begitu jadi pejabat yang dipikirkan hanya korupsi saja. Kalau saudara bekerja dengan baik, bersama dengan Tuhan, pasti hidup saudara dijamin sampai masa tua saudara. Ya, jadi yang pertama, jangan pintar cari alasan. Sekarang yang kedua, ayat yang ke-14, tolong dibacakan. Ayat yang ke-14 dari Amsal 26. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Ya, engsel bukan engsel ya. Pintu berputar pada engsel. Artinya apa? Ya di situ saja. Betul ya? Pintu berputar pada engselnya. Ya cuma ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Hidup saudara sebentar enak, sebentar jatuh. Sebentar enak, sebentar jatuh. Sebentar diberkati, sebentar ngutang. Ciri orang malas yang kedua adalah tidak menggunakan waktu dengan baik. Ya di situ saja. Waktu itu tidak bisa balik lagi. Sabtu 1 Oktober 2022 tidak akan kembali. Bagaimana saudara menggunakan waktu itu dengan baik, dengan maksimal. Saya menuliskan yang pertama, jangan suka nunda. Ini adalah sifat kebanyakan orang. Menunda dalam hal apapun juga, termasuk dalam hal WA, SMS, jangan ditunda. Kenapa? Lupa. Katakan bersama, lupa. Lebih keras, lupa. Segera kalau sudah terima, lakukan. Segera lakukan, terima, lakukan, apa, kerjakan. Jangan ditunda. Seandainya beban pekerjaanmu banyak, punyalah. Saya sekali waktu ke tempatnya Bu Novi, Gurami Rica. Kalau saudara kepingin ke sana, Bu Novi ini ternyata pinter masak lebih dari Pak Berce dia. Enak, Gurami Rica yang macam-macam. Ada yang Fengsa, ada Fuyung He, ada kangkung, apalah macam-macam. Sekali waktu saya ke sana, dia kelupaan saudara ya. Kami order, ada satu yang lupa sampai rumah, saya nggak periksa sampai rumah, ya ketinggalan, bukan ketinggalan, kelupaan. Karena deket ya saya ke sana, dia kelupaan bikin, lalu saya kasih nasihat. Lupa itu wajar, makin tua makin lupa. Yang muda pun juga suka lupa kok. Ya, kemarin kami dikasih kue dari Grand Lucky ya. Oleh seorang anggota kami. Anak saya yang terima, di mobil dia ngomong, ini ada dikasih kue dari Bu Linda. Ya, dari Bu Linda. Lalu kita memikirkan, Bu Linda Eli tidak datang gereja kemarin, kenapa David? Di sinar batu ginjalnya. Kemudian Bu Linda kue
Gak datang doa. Ya, siapa ya? Saya langsung jawab, Yulinda. Enggak, katanya anak saya, Bu Linda. Kita bingung, ya sudah, perdebatan singkat. Sampai di rumah dibuka. Begitu dibuka kuenya, tahu, oh ini produknya kuenya Grand Lucky. Yulinda ada hari ini. Datang? Enggak datang. Oh kasihan dia kerja ya. Dia kasih kami banyak. Ya. Itu bisa lupa anak saya masih muda ini. Yulinda jadinya apa saudara? Bu Linda. Saya bilang yang betul itu Pak Linda. Saya beritahu Novi, kamu beli papan tulis kecil saja. Saya kasih nasihat karena itu saya sudah lakukan sejak saya masih kerja. Sampai sekarang saya punya papan tulis yang besar, whiteboard. Apa-apa ditulis di sana. Jadi kalau kelupaan kelihatan kan. Dan hebat Novi. 2 hari kemudian saya belanja lagi di dia sudah punya papan tulis kecil. Betul ya Novi ya? Dia tulis gini ini. Nah itu dia. Jangan. Kalau nanti saya bilang sama Novi, saya pendetamu, rumah dekat, pesan kurang, ya enggak apa-apa balik. Tapi kalau orang sudah pesan dan sudah bayar lalu kelupaan, dia enggak mau pesan lagi. Tulis. Jangan ditunda. Kalau dikerjakan bisa dikerjakan. Kalau banyak pekerjaan saudara, tulis. Di handphone saudara ada yang namanya notes. Ya, tahu kan artinya notes? Bukan book, notes. Catatan-catatan kecil. Jangan suka ditunda. Kemudian dalam bekerja, saudara hasilnya itu enggak pernah baik. Enggak pernah baik hasilnya. Apalagi ditambahin dengan sifat suka kecewa. Kecewa sama siapa yang utama? Ya sama bos. Kenapa kecewanya? Gaji enggak naik-naik. Yang setuju angguk-angguk saudara. Ya, kerja sekian tahun gaji enggak naik-naik. Anggukkan kepala. Kecewa. Bos hidupnya makmur, bisa enak. Kami gaji enggak naik-naik. Kami diperas seperti kain pel yang diperas. Wih, dramatisir karena kebanyakan nonton drakor. Kamu kira jadi bos itu gampang? Itu dulu. Ada cerita, ada seorang bapak yang sudah mau meninggal, bapak tua. Jadi kayak kuis saya itu ada pendeta tua, nggak ada tuanya salah, saudara. Bapak tua mau meninggal, dia punya 2 anak laki-laki dan dia pesan. Kebetulan bapak ini bapak tua seorang orang Chinese, dia suka ngasih pesan. Papa pesan 2 hal saja. Yang pertama, jangan suka nagih utang. Jangan suka nagih hutang. Yang kedua, jangan kena sinar matahari kalau bekerja. 2 ini kunci suksesmu. Oke? Saya ingat baik-baik, apa kunci suksesnya? Yang pertama, jangan suka ngasih hutang. Yang kedua apa? Kalau bekerja jangan kena sinar matahari. Pantas kamu kuis gak pernah 100. Di sini baru aja saya ngomong ditanya sudah lupa. Nagih, ya. Jangan suka nagih hutang. Sama, nagih hutang sama ngasih utangan hampir mirip. Oke. Lalu bapaknya mati. Begitu ya. Lewat berapa tahun? Kedua anak ini pergi ke pulau yang berbeda. Mamanya masih hidup mengunjungi yang sulung. Dikunjungilah. Ya mamanya kaget. Yang sulung ini miskin saudara. Ditanya, loh kamu kok miskin kenapa? Ini karena saya memegang wasiat terakhir dari papa. Yang pertama, jangan suka nagih hutang. Jangan suka ngasih utang. Jadi saya tidak pernah ngasih orang utangan sama sekali. Sedangkan beberapa dari mereka minta supaya bisa dikasih utang. Atau kalau saya kasih utang, ditagihnya saya diancam pakai golok. Jadi yang sudah barang-barang dibeli dan belum terbayar, saya nggak pernah nagih. Kemudian yang kedua,
Papa berpesan kalau bekerja jangan kena sinar matahari. Saya pertama kerja modalnya sepeda motor. Bagaimana saya tidak bisa kena matahari? Jadi kalau saya berangkat kerja dan pulang kerja, saya pakai taksi. Ya kan? Masa berangkatnya pakai taksi, pulangnya pakai motor, kan aneh. Supaya tidak kena panas. Kalau pakai Gojek, ya tetap kena panas. Jadi saya berangkat kerja, pulang kerja, pakai taksi, lama-lama uangnya habis untuk bayar taksi. Makanya tidak berhasil. Ini gara-gara papa. Papanya yang sudah di kuburan begitu lama, batuk saudara. Gitu ya, kesel bapaknya, dirasani. Gak usah terlalu tegang saudara ya. Ini cuma cerita saja, bukan kenyataan. Jadi ini bukan horor saudara. Yang kedua, dia ngunjungi anaknya yang bungsu mamanya. Loh, yang bungsu ini sukses, kaya raya. Ditanya sama mamanya, kenapa? Ini berkat pesan terakhir papa. Yang pertama papa bilang jangan pernah nagih hutang, jangan pernah ngasih hutangan. Saya praktekkan. Orang kalau tidak mau bayar cash, saya tidak kasih. Ada uang, ada barang. Terserah orangnya jadi beli atau enggak. Pokoknya begitu. Oh begitu. Terus gimana? Yang kedua, kan tidak boleh kena sinar matahari kalau bekerja. Oh gampang mah. Saya berangkat kerja sebelum matahari terbit. Dan saya pulang kerja sesudah matahari terbenam. Tidak kena sinar. Lama-lama orang tahu toko saya buka paling pagi, tutup paling malam. Makanya laris tokonya, kaya dia. Saudara kalau jadi papa-papa di sini yang sudah merasa mau meninggal, kasih pesan seperti itu kepada anak-anakmu. Jangan pernah nagih hutang dan jangan pernah kalau kerja kena sinar matahari. Sekarang dijawab sama anak-anak zaman sekarang, anak-anak generasi Z. Ya, pakai sunblock katanya. Pakai masker lalu pakai helm yang ada congornya itu. Jadi tidak kena sinar matahari. Bukan begitu. Lalu tangannya bagaimana? Kan begitu saudara ya. Haleluya. Kemudian yang ketiga, cirinya ada di ayat 15. Coba lihat, bacakan tolong. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Dia celupkan tangan ke pinggan itu tempat makan. Dia mau balikkan ke mulutnya ini, mau balikkan aja, males. Ciri yang ketiga itu adalah tidak menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Kalau mau mulai, wow semangat. Tapi selesai enggak? Saudara yang dulu semua sudah lulus SMS, kan nulis mau pelayanan apa? Ya, ada nulis kameramen, LCD, lighting dan lain sebagainya. Waktu pertama, rebana, flag, wuh semangat. Seperti akhir khotbah saya minggu lalu, pekerjaan itu yang menekan saudara. Saudara tidak menyelesaikan sampai selesai. Punya angan-angan yang tinggi tapi nggak pernah tercapai. Makanya saya kasih nasihat buat saudara-saudara yang lagi menulis skripsi atau yang akan menulis skripsi, segera selesaikan. Anak saya semester depan baru menulis tesis, tapi semester ini sudah saya desak dia supaya dia nyari tempat penelitian, bikin proposal, karena menemui dosen pembimbing itu tidak semudah yang kita omongkan. Saya dorong saudara, cepat kerjakan, jangan ditunda-tunda. Sekali saudara tunda, lewat 1 tahun sudah. Saudara, kita perhatikan di firman Tuhan, ya, Musa, Daud, Elisa yang saya ingat,
dipanggil Tuhan waktu sedang apa? Bekerja. Musa, dia setia mengembalakan kambing domba. Daud sama mengembalakan kambing domba. Elisa sedang membajak dengan berapa kira-kira, saya lupa, 6 pasang atau 7 pasang lembu. Berapa pasang? Ya, kalau misalnya 5 atau 6 pasang itu 10 sampai 12 lembu. Wah, kalau orang sudah bekerja bajak bukan hanya dengan sepasang lembu, tapi 5 pasang atau 6 pasang, ini berarti kerja keras. Dia mau selesaikan ini. Gak ada. Tuhan dikatakan, waktu Tuhan sedang melihat si gundul, sedang leyeh, ngiler, Tuhan memanggil untuk menjadi pelayannya. Tidak ada. Petrus, murid-murid, mereka semua sedang bekerja. Enggak ada. Waktu Yesus melihat Petrus sedang menggaruk-garuk kaki, garuk-garuk punggung, garuk kepala karena ketombean, lagi nyantai-nyantai, Yesus berkata, "Hai Petrus, ikutlah aku." Tidak ada. Ya, jangan cuma punya angan-angan yang tinggi. Saya mengajar di sekolah teologi dan saya suka berkata, jangan kamu sekolah di sekolah teologi ini karena, nah ini perhatikan, daftar di perguruan tinggi negeri nggak diterima. Perguruan tinggi swasta 2 kemungkinan, 1 nggak diterima, 1 mahal. Ya, daripada tidak sekolah, ambil sekolah teologi. Kan enak nanti dapat gelar STH, sarjana teologi, bukan sarjana tinggi hati. Lalu jadi pendeta, makmur, hidupnya enak. Loh, kamu belum tahu, jadi hamba Tuhan itu yang pertama itu bukan korban tenaga, saudara, korban perasaan. Tidak gampang, ngadepi manusia itu jauh lebih sulit daripada ngadepi barang mati. Ya, saya selalu katakan demikian, jangan karena nggak diterima di PTN, PTS, daripada nggak kuliah, nggak kerja, ya sudah sekolah teologi saja, nggak begitu. Jangan cuma maunya punya angan-angan yang tinggi, aku mau nanti. Pada saat umur 30 seperti Yusuf, seperti Yusuf. Jadi raja muda, aku mau aku punya pacar yang cantik, bukan cantik, cantik gitu ya. Cantik ini cantik, laki perempuan gak bisa bedakan. Aku sudah mau punya rumah, aku mau punya mobil, tetapi cuma seperti gitu. Kerja angan-angan, tok mimpi tok, itu ciri orang malas yang ketiga. Thomas Alva Edison, penemu kerupuk itu, saudara, mengatakan jenius itu cuma 1%. Sisanya 99%-nya itu hard work, kerja keras. Dia mencoba 999 katanya, yang ke-1000 baru berhasil menemukan bola lampu. 1% itu cuma jenius, 99%-nya kerja keras. Kalau dia yang ke-499 sudah menyerah, nggak ada kita bola lampu, strongking yang ada atau lilin. Ya, perhatikan, jenius cuma 1%, kerja keras 99%. Ayo kita omongkan bersama-sama. Jenius 1%, 2, 3. Jenius itu 1%. Sedang ngomong aja aras-arasan. Ulangi, 2, 3. Jenius itu 1%.
sedang 99%-nya kerja keras. Orang firman Tuhan mengatakan dalam Pengkhotbah 10 saya bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Artinya saudara, sukses itu dicapai dengan kerja keras tadi yang kita omongkan, dan ada keduanya apa? Apa saudara? Kerja cerdas. Karena itu perlu sekolah toh. Kerja keras, yes. Tapi kalau tidak kerja cerdas, saudara cuma banting tulang tok. Lama-lama remuk tulangnya. Rematik, encok, pegelinu. Minumlah Geliga. Ini bukan promo ya, saya nggak dibayar apa-apa sama Geliga. Kalau cuma kerja cerdas tapi nggak kerja keras, ya nggak bisa. Harus seimbang, kerja keras dan kerja cerdas. Ciri orang malas yang keempat ada di ayat yang ke-16, tolong dibacakan. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Ya, si pemalas menganggap dirinya lebih bijak dari 7 orang yang bijaksana. Artinya apa? Dia menganggap bijak, dia nggak mau belajar. Saudara harus always, selalu upgrade diri saudara. Harus selalu mengupgrade, jangan cepat berpuas diri. Ya, satu kali ada seorang datang ke pendetanya. Pak pendeta, tolong didoakan supaya saya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Pendetanya bilang, tunggu, sebelum saya doakan, saya mau tanya, kamu sudah melamar? Melamar siapa Pak? Saya belum punya pacar. Melamar pekerjaan? Oh, masih melamar toh? Iya, melamar pekerjaan. Kamu tahu cara bikin lamaran pekerjaan? Kurikulum vitae. Kurikulum vitae. Vitae saya tahu. Kamu punya skill apa? Pendetanya tanya. Bisa bahasa Inggris? Siapa tahu bisa Mandarin ya. Mandarin? Terus bisa bahasa apa? Bahasa roh. Jadi itu nggak usah tegang, so. Kalau mau ketawa-ketawa, jangan nanti ketawanya di rumah lagi makan ketawa. Ditanya sama orang rumah, kenapa kok ketawa? Baru ngerti bahasa roh. Terus tanya lagi, kamu bisa nyetir? Nggak bisa Pak, nyetir mobil ya, nggak bisa. Naik sepeda motor, SIM saya mati. Loh, terus kamu bisa ngetik? Gak bisa, mengetik ya 10 jari, gak bisa. Program-program kamu tahu gak? Oh tahu Pak, program diet, program KB, bukan program konten, gak tahu. Terus kamu apa yang bisa kamu tonjolkan dalam melamar pekerjaan nanti? Oh saya kuat dalam berdoa. Kalau saya jadi pendeta, tak tempeling saudara. Jangan saudara kira datang ke pendeta, pendeta tumpang tangan berdoa, besok dapat kerjaan. Mungkin saudara bisa dapat pekerjaan. Apa itu? Di pameran-pameran kasur. Itu belum ada. Kalau saya melihat ini kesempatan pekerjaan yang luar biasa.
Di setiap orang yang jual kasur itu selalu ada tulisan kan? Apa saudara? Jangan duduk di sini, betul ya? Jangan duduk di sini. Tidak ditulis jangan apa? Yang enggak ngerti nanti besok baru lihat ngikuti. Dengarkan jawaban yang lain. Tadi jawab apa ya? Makanya saudara jangan lamun. Kesempatan pekerjaan lowongan yang paling luar biasa, saudara bisa bekerja dan mengatakan, kalau saya tidur di atasnya kasur ini lalu ngorok, orang akan tertarik beli. Berarti kasur ini benar-benar nyaman. Nah itu pekerjaan yang pas buat saudara. Nyoba kasur, tidur di MBG. Matahari apa tuh BG-nya itu apa gede? MBG itu apa? Bali Galeria atau di Sogo di mana tidur di atas saudara ngorok ngiler, orang yang lihat, wih tertarik ini kasurnya enak, asal saudara nggak ditendang aja sama yang punya kasur. Ya, tidak mau mengupgrade diri, saudara sudah puas. Apa contoh yang paling gampang upgrade diri? Saudara kan punya handphone tuh, ya belinya yang mahal-mahal, iPhone, Oppo, apa, IP, Vivo. Nah, Vivo kan orang Bali, kalau orang Bali Vivo itu, kalau saudara dari luar pulau melihat tayangan ini, V itu dibaca P. Vivo jadi apa? Pipo. Mahal-mahal, cuma bisa apa? WA sama nelpon. Masang status gimana caranya? Ya, status saya menikah. Lu bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Status di WA saudara, bukan status saudara. Mau foto, kok enggak kerekam ya? Habis di foto, dilihat hasilnya, enggak ada. Pelajari, mengupgrade diri. Saya juga sudah tua. Umur saya 77, saudara. Kaget tuh yang mendengarkan di rumah ini. Upgrade diri, kalau enggak upgrade diri saya akan ketinggalan. Kalau enggak bisa, saya sudah pernah khotbahkan, tanya. Orang sudah dapat pelajaran di sekolah, malu bertanya, apa? Nah yang enggak melanjutkan, mungkin enggak masuk waktu diajarkan pelajaran itu. Waktu saudara sekolah, yang saudara kejar itu kepandaian. Ranking di kelas, ranking 1, 2, 3, bukan dari belakang. Tetapi kalau dalam kehidupan yang dikejar bukan lagi kepandaian, kerajinan. Saudara yang jadi pimpinan, milih mana? Pegawai pinter tapi males, atau dia setengah pinter tapi rajin? Ya milih yang rajin dong. Bukan rajin nyuri loh saudara ya. Bukannya rajin korupsi, rajin nipu. Pilih yang rajin. Ingat ya, saudara yang masih sekolah, kejar kepandaian. Ranking, IP, nilai rapot, itu penting. Tetapi kalau saudara masuk ke dunia kerja, sekarang kerajinan. Haleluya. Haleluya. Ya. Ayo kita ngomong sekarang yang lebih dalam hal rohani. Perhatikan ini. Maret 2020 Covid melanda Indonesia, kita disuruh tutup gereja di seluruh Indonesia, lalu orang bingung, termasuk gereja kita. Gak pernah syuting, gak pernah apa, ya. Di sini dipasang green screen besar oleh Pak Hendra dan timnya. Bosan. Sebelum ada green screen, saya tuh syuting di sana. Coba saudara lihat itu, yang tempat gelap itu. Ya, karena backgroundnya pindah ke belakang. Pindah-pindah saya, ya syutingnya supaya bagus di sini. Kemudian baru dibikinkan green screen. Kalau ada green screen, backgroundnya bisa macam-macam. Lalu nggak boleh pakai baju yang ada hijaunya. Kalau saya pakai baju yang ada hijaunya, kelihatannya nggak pakai baju, saudara. Jadi pernah saya datang, saya lupa ada hijaunya. Wah, khotbah
wih pendetanya seksi, kan enggak lucu, saudara. Ya, kalau Neni atau Bu Mevi WL pakai baju itu, kelihatan enggak pakai baju. Ganti baju dulu. Orang, saudara yang di rumah, yang tadinya ibadah rutin, punya jam, bahkan di gereja nomor kursinya itu sudah ada namanya saudara. Kursi itu ada nama saudara sudah. Kalau duduk situ ya duduk situ terus. Minggu misalnya jam 8 atau jam 6, jam berapapun atau sore. Ada jam ibadah secara rutin kan? Betul ya? Sekarang bebas. Minggu bangun, oh enak sekali, biasa jam 7, jam 6 sudah masih bangun. Sekarang bangun jam 8, enggak ada gereja, online-nya nanti kapan? Kita atur saja, mau jam berapa? Mau jam 9, jam 10, jam 11? Ya pertama online, ada pujian, kita masih berdiri ikut nyanyi. Lama-lama malu dengan apa? Dengan suara saudara sendiri. Ternyata aku kalau nyanyi di rumah, suaraku ternyata kelihatannya fales. Kalau di gereja, kelihatannya enggak fales. Karena ada musik, ada yang lain. Saudara terangkat harga diri saudara. Begitu di rumah, back to nature. Balik ke kenyataanmu. Memang suaramu nih menggetarkan kecoa-kecoa saudara. Oh ternyata fales. Karena fales, lain kali enggak nyanyi. Cuma lip sync aja. Allahku dahsyat berkuasa. Lama-lama sambil makan, sambil ngikuti pujiannya. Terus waktu saya khotbah, kalau di gereja pakaian rapi, sepatu, rambut sudah disisir, parfum sampai habis parfumnya. Ya. Duduknya sopan. Ini lihat online, pertama siapkan kursi, siapkan catatan. Pakai baju foto-foto, seragam. Begitu tadi, Lek. Sudah lewat setahun, Wati pakai daster, Yule ibadah online nggak pakai baju, pakai celana pendek. Pertama duduk di kursi nyatet, wah di foto semua ada pakai baju putih, wah keren. Lama-lama doprok, sudah doprok di depannya kopi, ketawa, kenapa? You do it, you did it, saudara melakukannya. Ada kopi, ada nasi kuning mana, tadi pagi sudah beli di mana dulu. Yang mana biasanya kalau minggu tutup, sekarang buka setengah hari. Loh bisa beli nasi kuning, makan nasi kuning, kerupuk ini itu. Ya tambah lagi satu apa? Rokok. Enak banget. Dengarkan saya khotbah, gak nyatet, gak ada yang ngawasi toh. Ya, saudara lupa. Tuhan lihat gitu, dia enggak mau masuk di rumah saudara. Beribadah? No. Biasanya fokus dengar firman, sekarang nyantai. Ada ditinggal, kencing, maaf, buang air besar, balik, sudah selesai khotbah saya. Membiasakan diri, saya buka gereja langsung. Sulit, berat, gak bisa bangun Pak. Lagi, pelayanan, ini bukan hanya melanda di sini, di mana-mana. Saya dengar Pak Timotius Subekti juga ngomong di khotbahnya. Anda dulu semangat ke gereja, semangat melayani. Luar biasa, saya bisa bertemu Anda 2-3 kali dalam hari Minggu. Sekarang rambutnya saja enggak kelihatan, hilang. Saya sudah mulai buka jam doa malam. Sudah tahu kalau orang sudah berumur, di mana titik lemah yang utama? Di mana? Itu titik lemah yang utama. Olahraga yang pertama fokus ke sini dulu. Lutut. Ya. Bukan ke atas. Kalau ini hancur, jebol tubuhnya. Betul?
lututnya diperkuat. Saudara kalau berdoa biasa berlutut begini, nggak usah pakai gabus. Pakai gabus juga enggak apa-apa. Selesai doa, memang lututnya agak sakit. Saudara nggak sadar. Secara jasmani, saudara sudah latihan. Haleluya. Berlutut. Kalau ada gabus, berlutut. Jangan, kursi ini cuma pembatas. Jangan doprok di kursi. Lalu Tuhan, aku menyandarkan diriku kepadamu, nempel di kursi. Terakhir, ngeces. Selesai doa, haleluya, aku terima kesegaran luar biasa. Ya sudah tidur kamu. Masa lagi yang sebelahnya menyembah, dia menyembah dengan bahasa roh versi yang tidak pernah saya temukan. Ada loh, saudara ketawa ya, saya tidak bohong loh. Ada jemaat yang di gereja, tidak penyembahan, di gereja pada saat dengar firman. Tiba-tiba sebelahnya itu bisa dengar begini bunyinya. Loh, benar loh saudara? Di mana tuh Pak? Ajak saya makan, arena paling enggak, nanti tak kasih tahu. Kalau cuma soto, no ya. Jangan malas beribadah. Sekarang orang nggak lagi takut sama COVID. Buktinya sudah di acara-acara di luar makan kan lepas masker tuh. Betul? Mereka makan juga sambil ngomong-ngomong. Kok nggak takut? Orang sekarang bukan takut sama COVID, tapi orang jadi malas. Bukan malas ke gereja, mungkin ke gereja sudah. Pelayanan ini loh. Ayo. Saya dorong saudara supaya tidak malas. Ya, saudara masih tahu ya. Saya ulangi lagi di Australia saya ngomong-ngomong sama orang yang akan berangkat ke Australia dalam minggu itu. Sekarang Australia 4 hari kerja, 3 hari libur. Lu enak dong Pak? Enak apanya? Gajinya juga turun dong. Gajinya turun. Lalu harga-harga barangnya mahal-mahal, naik. Bagaimana bisa nggak naik? BBM naik, semua naik. Tiket pesawat, bis, Gojek pun naik kan. Pendapatan apa naik sesuai dengan inflasi? Oh enggak mungkin. Makin lama makin susah saudara. Lihat. Amerika dolarnya sudah mulai jatuh 15.200, 15.300. Dari sebulan lalu berapa? 14.300. Turunnya itu semuanya jatuh. China. Kekuatan ekonomi kata nomor 1. Coba saudara perhatikan. Kalau saudara rohani malas, bagaimana Tuhan mau memberkati hidup saudara? Saudara akan bekerja dengan kemampuan saudara sendiri. Bisa enggak? Bisa. Tapi semuanya ada lifetime-nya, ada waktunya. Tapi kalau saudara bersama dengan Tuhan, seperti Kaleb bilang sama Yosua, umurku 80 tapi kekuatanku masih seperti 40 tahun. Itu dia. Haleluya. Oh masa ada Pak? Mahathir Mohamad 95 tahun nyetir mobil sendiri. Siapa Mahathir Mohamad? Bosnya jual sate itu loh di Malaysia. Dia masih setir mobil sendiri 95. Pak Gani almarhum umur berapa? 80-85. Dia saya lihat masih setir mobil sendiri. Dalam Matius 24 dan 46 saya tuliskan dalam 2 versi. Yang pertama coba saya lihat nih. Blessed is that servant whom his Lord finds doing so when he comes. Ya. Yang kira-kira arti bebasnya itu mengatakan diberkatilah hamba
yang didapati tuannya sedang melakukan pekerjaan ketika tuannya datang. Dalam versi yang lain mengatakan, if the master returns and finds that the servant has done a good job, there will be a reward. Kira-kira kalau Tuhan itu balik dan mendapati hambanya sedang melakukan, sudah melakukan, has done a good job, pekerjaan yang baik, there will be a reward, akan ada hadiah, pahala. Ini omongan Yesus. Tuhan itu dia, kita hambanya. Kalau hamba itu datang, kita didapati sedang melakukan pekerjaan atau pekerjaannya kita lakukan baik, ada pahala. Pahalanya itu bukan uang, bukan sementara, bukan yang akan habis. Pahalanya itu adalah hidup kekal, masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Katakan amin. Amin. Kejar itu yang kekal. Kejar itu yang kekal. Seperti kamu kejar yang sementara ini. Yang sementara dikejar enggak Pak? Oh kejar. Kejar gelar, kejar skill, kejar apa, kesuksesan. Ya kejar. Tapi yang kekal itu jangan lewat saudara. Itu mesti yang utama. Ini yang kedua. Poin terakhir. Mari kita baca bersama Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11, 2, 3, janganlah amin, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan, ada kata dannya, layanilah Tuhan. Yang pertama, kobarkan gairah, passion, gairah akan Tuhan. Pagi hari cari dulu Tuhan. Katakan bersama, pagi hari cari Tuhan. 2, 3, pagi hari cari Tuhan. Yang lain lewat dulu. Tekuk lututmu, ambil Alkitab. Jangan Alkitab HP. Kenapa? Kalau kamu pakai Alkitab HP, nanti lagi baca, masuk notif WA, masuk notif apa, masuk promo ini, masuk promo itu, terganggu. Your Bible, your Holy Bible, Alkitabmu. Punya kan? Kalau enggak punya beli. Makan bisa keluar uang, kok beli ini yang kekal enggak bisa. Biarlah rohmu menyala-nyala. Karena dalam Imamat 6 ayat 13 dikatakan, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Haleluya. Perjanjian lama, api di atas mezbah dalam tabernakel harus selalu menyala. Perjanjian baru, api mencerminkan Roh Kudus. Salah satu dari 7 lambang Roh Kudus api. Kisah Rasul 4 mengatakan waktu mereka berdoa, tampaklah lidah api di atas kepala mereka. Nah itu dia. Perjanjian lama sudah lewat, tabernakel harus ada api. Oh iya, omong-omong, saya mau memberitahu satu kabar yang kurang baik. Israel sudah bisa mengembangbiakan lembu merah. Itu syarat untuk dikorbankan di bait suci. Kalau sudah ada lembu merah, bukan lembu disemprot cat merah. Lembu kan biasanya abu-abu hitam, ini merah. Beda, gennya beda. Mereka melakukan modifikasi genetik, bisa keluar. Hati-hati. Yang sulit kan ini, yang hidup. Kalau bangun bait sucinya, oh cepat sekali.
China itu bisa bangun rumah sakit 20 sekian lantai 1 minggu saja. Tidak percaya? Saya sudah berapa tahun lalu pergi ke Shenzhen ya, Bu Rika. Saya nginep di apartemen beliau sama Pak Hendra. Malam saya pulang, jalannya di depan tuh tidak jelek sekali sih, ya, tapi nggak mulus. Besok pagi saya lewat jalan sana lagi, sudah mulus. Pak Hendra bilang semalam dia kerja disikat kebut, habis. Di Indonesia jembatan Gatsu dikerjakan, jebol. Sekarang api Roh Kudus, saudara, jangan dibiarkan padam, jaga supaya tetap menyala. Jam doa sudah saya buka, saya ulangi sekali lagi. Bisa enggak api Roh Kudus ini mati, Pak? Loh, sudah ditulis ini loh. Jangan dibiarkan padam, berarti bisa dong padam. Bisa. Yang kedua, kobarkan semangat untuk melayani. Yang pertama yuk kita baca dulu, apa? 2, 3. Kobarkan gairah akan Tuhan. Yang kedua, kobarkan semangat untuk melayani. Kan di sini ayatnya. Janganlah kerajinanmu kendor. Kalau sudah rohmu menyala-nyala, layani Tuhan. Yang kedua adalah kobarkan semangat untuk melayani. Ayo, saudara yang dulu rajin pelayanan, saya masih salut dengan orang-orang yang bertugas mengatur kursi, istri LCC dan ada beberapa saya masukkan yang lain. Mereka disiplin datang tepat waktu jauh sebelum jam ibadah. Yang lain, ayo, jangan malas-malasan lagi. Saya nggak bisa melayani apa-apa, Pak. Berarti kamu anggota tubuh Kristus yang kena tumor dong. Kalau untuk perkara duniawi, kok enggak datang gereja? Oh, lagi kerja. Minggu lalu, periode lalu khotbah terakhir saya, iblis menekan orang Israel yang jadi budak di Mesir dengan cara apa? Diperberat kerjanya. Supaya jangan mereka membual. Membual tentang apa? Mau dilepaskan dari tanah Mesir. Sekarang sama. Polanya iblis itu sama. Dia perberat kerjaan saudara. Jangan membual soal adanya kerajaan 1000 tahun damai. Hati-hati. Minggu kok tidak ibadah, lembur, uangnya banyak, jualan, kerja, dan lain sebagainya. Sekali saudara sudah melakukan itu, ya sekali, 2 kalinya lebih gampang, 3, 4, 5 jadi terbiasa. Kalau untuk Tuhan membeli, kayak ini loh, membeli. Tapi kalau untuk kerja, wush, enggak apa-apa sih. Itu kan pilihan saudara. Terakhir saudara, George Muller. Supaya enggak salah saya masih bacakan. Saya pernah ngomong soal ini tapi ini dalam hal yang lain. George Muller nih mula-mula dia tergerak untuk melayani anak-anak terlantar dan yatim piatu. Anak-anak terlantar itu anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya. Banyak saudara. Diajak mamanya, kamu tunggu di sini ya, jangan pergi nanti mama akan datang. Iya ma, sama mamanya dibekali permen. Ditunggu sampai malam, sampai besok, sampai anak itu nangis kelaparan, mamanya nggak pernah kembali. Bukan mamanya dibunuh, mamanya lari, ninggalkan anaknya. Banyak loh. Dia mulai pelayanan itu dan dia kumpulkan sampai 43 anak-anak terlantar. Dia kasih makan, kadang dia sekolahkan, dia sewa gedung. Orang-orang lihat itu dan mulai membantu pelayanan itu. Ya,
Kemudian saudara berkembang. Dia bisa mempekerjakan 110 orang untuk menangani 2.000 anak terlantar. Bukan lagi sewa gedung, dia bisa beli gedung bertingkat. Karena 2.000 itu banyak toh. Sampai dia meninggal dicatat sekitar 9.500 anak terlantar yang sudah dia entaskan dan dia pelihara. Dari mana uangnya? Tuhan mencukupkan. Haleluya. Apakah 9.500 anak itu lalu membalas kebaikannya semua? Oh tidak. Di firman Tuhan saja ditulis. 10 orang kusta disembuhkan. Yang balik berapa saudara? 1:10. Tidak semuanya. Tetapi dia tidak masalah. Karena dia apa saudara? Dia tetap semangat untuk melayani. Haleluya. Yang pertama, kobarkan gairah akan Tuhan. Yang kedua, kobarkan semangat untuk melayani Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwa merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembahkan Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau. Dengan angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu, angkat suaramu. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap. Keluarkan suaramu, Kaulah. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah dengan segenap hatiku. Saudara, enggak usah bingung kiri kanan. Yang di rumah berdoa, lihat ke atas. Di situ pertolonganmu, bukan di kiri kananmu. Di atas pertolonganmu.
Kaulah kehidupan yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembahkan dengan segenap hatiku. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa pagi ini Tuhan. Terima kasih. Oh Tuhan Yesus, hari-hari semakin sulit Tuhan. Ajarkan kami, berikan kami hikmat seperti semut Tuhan. Jangan selalu mengumpulkan makanan di musim panas. Terima kasih Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, ajarkan kami untuk tidak malah mencari hadirat Tuhan setiap hari. Karena itu yang penting buat kami Tuhan. Itulah pegangan buat kami. Tuhan Yesus tuntun kami. Roh Kudus penuhi kami setiap hari Tuhan. Jadikan kami Tuhan seperti wanita bijak Tuhan, yang selalu membawa minyak dalam buli-buli mereka Tuhan. Agar apabila Engkau datang Tuhan, kami sudah layak Tuhan menjumpai Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai lebih luar biasa melayani Engkau. Berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang luar biasa ini. Terima kasih kami boleh ada di dalam rumah-Mu, kami boleh memuji, menyembah Engkau. Terima kasih untuk arti kehadiran-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk firman-Mu boleh menguatkan kami, boleh merubah karakter kami, pola pikir kami. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami memberikan yang terbaik Tuhan. Engkau memberkati orang-orang yang akan memberikan yang terbaik Tuhan. Tuhan juga akan memberkati di Miss Media dan di YouTube Tuhan. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami mengendangkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap penataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Karena kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa memberkati persembahan yang sudah diberikan. Setiap yang melayani kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam kehidupan mereka. Tangan-tangannya memberikan persembahan kudus, tanda ketatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana.
Hambamu berdoa 3 bulan terakhir di tahun 2022, Tuhan bukakan tingkap berkat dalam kehidupanmu, karena janjinya ya dan amin adanya. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.